Hai semua, kita berjumpa lagi di kisahnya Dr. Riko pada bab terakhir, yaitu bab ke-30. Pembuktian. Sebelum menamatkan kisah ini, tolong klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar selalu update video baru lainnya. Kita kembali setelah Lebaran. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Selamat menyimak. Lira menjauh dari Riko. Kita sudah bercerai, sudahlah, Ko. Kamu sengaja menyembunyikan kehamilan kamu, padahal orang yang sedang hamil dilarang bercerai sampai anaknya lahir. Pangeran sudah lahir, berarti kita resmi bercerai sekarang. Gak, sampai aku bisa membuktikan bahwa anaknya Wina bukan anakku. Bagaimana jika anaknya Wina itu benar anakmu? Gak mungkin, kita lihat hasilnya nanti. Iya, aku siap membuktikan. Tapi setidaknya tolong jujur padaku, bahwa pangeran itu adalah anakku. Lira tak menjawab, hanya membuang wajahnya untuk menghindar dari tatapan Riko. Baik, gesturmu mengatakan bahwa pangeran benar anakku. Itu cukup jelas bagiku. Terima kasih telah menjaga anakku. Aku juga akan berusaha sepenuh hati menjaganya. Aku pergi, kamu istirahatnya, besok aku akan menjengukmu dan pangeran lagi. Riko meninggalkan Lira dengan senyum yang tertahan. Ko? Panggil Lira sebelum Riko menutup pintu. Riko berbalik dan batal pergi. Iya, kapan Wina keluar dari sini? Tanya Lira. Seharusnya tadi, kenapa kamu masih di sini? Riko tertawa sesaat, aku malu mau jujur padamu. Tapi aku juga gak tahu mau bagaimana lagi sekarang. Kamu sengaja ngepoin aku dan pangeran, kan? Gak juga sih. Riko meremas rambutnya. Uangku kurang untuk mengeluarkan Wina dari sini, jadi terpaksa kami nginep di sini lagi, gak tahu sampai kapan. Tagihannya pasti nambah terus. Lira tertawa mengejek. Itu urusanmu. 2 minggu lagi hasil tes DNA itu keluar, aku harap kamu sudah bisa mempersiapkan diri. Riko mengangguk. Apa kamu masih butuh transfusi lagi? Biar aku carikan darahnya. Gak usah sok baik, tapi darahku sudah terlanjur mengalir di tubuhmu. Riko tersenyum. Terima kasih. Ucap Lira pelan. Berapa uangmu? Berapa kekurangan tagihan Wina? Sudahlah, aku gak mau merepotkanmu terus. Anggap aja sebagai bayaran darahmu tadi, jadi kamu bisa cepat pergi dari sini. Riko mencium kening Lira. Terima kasih atas semuanya. Aku pergi dan berjanji tidak akan mengganggumu lagi sampai hasil tes DNA itu keluar. Esok harinya Wina keluar dari klinik bersalin dengan uang tambahan dari Lira, tentunya tanpa sepengetahuan Wina. Riko menggendong dan mencium pangeran sebelum meninggalkan klinik dengan penuh kasih sayang. Sesampainya di rumah, Riko belum terbiasa dengan adanya tangis bayi. Oleh karena itu, Riko lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit tempatnya bekerja. Sesekali menyempatkan waktu mengunjungi pangeran. Dari info yang diperoleh dari perawat, Lira sudah lebih dulu diperbolehkan pulang. Sedang pangeran masih disarankan untuk tinggal di inkubator sampai jantung dan paru-parunya normal. Seminggu berlalu sejak pertemuan terakhir Riko dengan Lira. Rasa rindu menyesakkan dada. Ingin sekali Riko menelpon untuk sekedar mendengar suara Lira atau menanyakan kabarnya. Tapi Riko khawatir jika Lira menolaknya lagi. Riko tak tahu pasti apakah Lira telah mengetes darahnya dan darah anaknya Wina untuk uji kesamaan DNA. Riko hanya dapat berdoa semoga anaknya Wina bukanlah anak kandungnya. Saat Riko mengunjungi pangeran, ternyata pangeran sudah mulai normal dan diizinkan untuk pulang. Riko sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Dia sengaja menunggu Lira yang pasti akan menjemput pangeran hari itu. Dari pagi sampai sore Riko menunggu, belum ada tanda-tanda kedatangan Lira. Riko masih setia menunggu hingga malam datang. Sus, apakah pihak rumah sakit telah menghubungi Ibu Lira untuk menjemput bayinya hari? Tanya Riko pada perawat yang bertugas. Sudah, Pak. Jawab perawat itu. Kok jam segini belum datang ya? Ini sudah malam sekali, kata Riko. Kurang tahu juga, Pak. Kalau malam ini belum dijemput, kemungkinan besok dijemputnya. Balas perawat itu. Bukankah setiap hari ada pengantaran ASI dari Bu Lira untuk pangerannya? Tanya Riko lagi. Iya, biasanya seperti itu. Tapi hari ini tidak ada pihak keluarga yang datang mengantar ASI untuk pangeran. Jelas perawat itu. Aneh ya? Gumam Riko. Riko mencoba untuk pertama kalinya menghubungi nomor Lira yang disalinnya saat memegang ponsel Big Surti beberapa waktu yang lalu. Ra, ini aku. Ucap Riko pertama kali saat telepon tersambung.
Lira diam tak menjawab, tapi Riko tahu bahwa Lira mendengarnya. Pangeran boleh pulang hari ini, kenapa belum dijemput? Dia rindu pada bundanya. Kamu kesini ya, kita sama-sama ajak pangeran pulang. Lira masih diam meski telepon masih tersambung. Kamu baik-baik aja kan? Kamu sehat kan? Kalau sakit besok aja jemput pangeran, sekarang istirahat dulu. Ayah temani pangeran di sini sampai bunda jemput. Dari seberang terdengar suara hidung diseka, Riko tahu jika Lira menangis. Terima kasih sudah menjawab teleponku. Semoga bunda sehat terus ya, pangeran rindu bunda. Ayah juga. Bisik Riko. Lira menutup telepon Riko lebih dulu. Mungkin kondisi Lira sedang tidak fit, makanya belum menjemput pangeran hari ini, tapi Riko bersyukur Lira masih mau mengangkat panggilan teleponnya. Lira menggunakan dress putih bunga-bunga kecil lebar dan kacamata hitam besar saat masuk ke dalam klinik bersalin di mana pangeran dirawat. Riko mengembangkan senyum saat melihat sosok cantik yang jalan tertatih itu. Dialah Lira yang sampai saat ini masih mengisi seluruh ruang di hati Riko. Selamat pagi, bunda, sapa Riko dengan senyum lebar saat Lira mendekat. Big, tolong bawakan semua peralatan pangeran, bawa ke dalam mobil. Perintah Lira pada Big Surti. Lira mendekatkan stroller ke arah pangeran. Biar aku yang menggendongnya sampai ke mobil ya. Riko meminta izin. Lira mengangguk pelan tanpa sepatah kata yang keluar dari mulutnya. Riko mengantar pangeran sampai ke dalam mobil hingga menyerahkannya pada Lira yang sudah terlebih dahulu duduk di dalam mobil. Masuklah, ajak Lira. Riko tak melewatkan kesempatan itu dan langsung duduk di samping Lira yang tengah memangku pangeran. Lira menyerahkan sebuah amplop besar pada Riko. Riko membaca kop surat amplop tersebut, Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo. Dengan tangan bergetar, Riko membuka amplop itu perlahan, membaca lembar per lembar dengan mata membulat. Ini gak mungkin. Ini pasti salah. Riko membalik kertas itu lalu memasukkannya lagi ke dalam amplop coklat besar itu dengan kasar. Ini salah dan gak mungkin banget. Niken bukan anakku. Jadi anakmu namanya Niken. Selamat ya Pak Riko. Sekarang sudah jelas, silakan tinggalkan saya selamanya. Lira menatap lurus ke depan. Aku ingin mengulang tes DNA ini. Ini hasilnya tidak akurat, ucap Riko dengan suara bergetar. Hasil tes DNA membuktikan bahwa Niken, anak dari Wina adalah anak biologis Riko. Lira telah menerima hasilnya kemarin, makanya Lira tak kunjung menjemput pangeran karena dilanda kesedihan yang mendalam. Mulai hari ini semuanya jelas. Jangan dekati aku lagi, jangan campuri kehidupanku dan pangeran lagi. Terima kasih telah memberiku malaikat mungil yang akan terus menjagaku selamanya. Isak Lira sambil mencium pangeran. Maafin aku. Aku gak nyangka banget. Aku gak pernah berbuat itu selain dengan kamu. Ini pasti jebakan, suara tangis Riko semakin keras. Riko mencium tangan Lira dan pangeran berkali-kali. Lira tak dapat menahan tangis sambil menarik tangannya yang digenggam Riko. Kita sudahi semua ini. Anggap aja kita gak pernah bertemu, gak pernah saling kenal, dan gak pernah ada hubungan. Semoga kamu dan Wina hidup bahagia bersama putrimu. Biar aku mengubur semua kenangan kita. Biar aku mencintaimu dalam ketiadaan. Perpisahan ini adalah yang terbaik untuk kita. Apa aku punya kesempatan lagi? Harap Riko. Lira menggeleng lalu menyerahkan pangeran pada Riko, peluk dia untuk terakhir kalinya, setelah itu jangan pernah temui kami lagi. Riko menyambut pangeran dalam peluknya lalu menciumnya. Aku berharap kamu mengerti arti dari konsekuensi, ujar Lira. Riko mengangguk pelan, aku gak akan ganggu kamu lagi, tapi izinkan aku untuk menemui pangeran di lain waktu. Lira mengangguk, mengiyakan permintaan Riko lalu mempersilahkan Riko pergi bersama semua kenangan mereka. Mengubur semua kisah yang pernah ada dan bersiap membuka lembaran kehidupan baru yang penuh tantangan bersama sang pangeran. Selamat tinggal kekasih hati yang tak pernah mati. Cinta tak selalu harus saling memiliki. Biarkan cinta bersemi dalam ketiadaan. Tamat. Terima kasih telah menyimak kisahnya Dr. Riko yang berjudul Kontrak Cinta Dr. Tampan. Kita berjumpa lagi di kisah tokoh lainnya.